Saya mengajak kita semua membuka bagian firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Satu perikop singkat, kita akan sama-sama belajar di sini. Mari kita lihat bagian ini, saya membacakannya untuk kita semua. Demikian sabda firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. Demikian sabda firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat yang terkasih, 30 menit ke depan mudah-mudahan on time. Tapi kalaupun molor, saya senang kalau datang ke tempat ini, Pak Enzo, karena hanya di gereja ini, saya tidak dikasih durasi. Biasa saya kalau diundang khotbah, terima email, terima WA, selalu ada durasi 30 menit, maksimal 40 menit. Kalau di sini tidak dikasih. Jadi kalau saya lupa janji saya 30 menit, 2 jam setengah pun oke lah. Tapi saya senang datang ke tempat ini. Selain yang pertama tidak dikasih durasi, kedua saya kalau datang ke tempat ini merasa terhormat. Karena seorang gembala yang luar biasa mau mengundang saya khotbah, itu luar biasa buat saya. Kenapa? Saya aja sebenarnya iri rohani begitu sama beliau ini. Karena beliau seorang gembala yang punya jemaat begitu mengasihi Tuhan, ya. Jemaat yang mengasihi gembalanya. Apalagi kalau udah ada pengawal ini, Pak Ishak dan Pak Kenzo, Pak Tony, ini kan luar biasa. Belum jemaat yang lain turun tangan kan begitu. Sungguh luar biasa. Karena saya sungguh merasakan, saya juga mengulangi khotbah Pak Gembala yang minggu pertama ya. Minggu lalu yang khotbah siapa Pak Gembala? Oh, Pak Gembala lagi. Hebat sekali ya, tiap minggu ya. Kalau saya hari ini nggak datang, 3 minggu juga. Jadi luar biasa saya dengarkan khotbahnya begitu. Saya dekat dengan Pak Gembala ini banyak sekali mendapatkan berkat-berkat. Jadi kalau saya sendiri dengan kedekatan saya dengan Pak Gembala, seringkali banyak hal yang saya dapatkan dan selalu saya catat begitu, Bapak Ibu. Saya kalau habis ngopi sama Pak Gembala itu, pulang-pulang seperti kuliah 2 SKS begitu kan. Jadi saya catat banyak hal. Jadi kalau saudara jemaat di tempat ini sekian lama bersama Pak Gembala tidak merasakan satu perubahan, satu pelajaran iman, harus hati-hati loh.
Jangan-jangan saudara datang ke tempat ini cuman ibadah biasa begitu ya, maksudnya yang memenuhi kewajiban saudara sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, tapi nggak merasakan dampak yang luar biasa. Nah, perlu hati-hati Bapak Ibu. Karena saya sendiri merasakan ada banyak hal yang luar biasa. Jadi saya khotbahnya harus agak beda sama Pak Gembala. Gayanya pun saya rubah. Saya gayanya tuh mirip sama Pak Gembala. Tapi katanya kalau penyanyi mirip suara aslinya itu nggak bagus Pak Kenzo, gitu kan? Jadi saya harus agak rubah dikit begitu kan? Ya, saya nggak mau khotbah yang berapi-api, harus santai sekarang. Karena aura Pak Gembala begitu kuat. Ini masih berasa urapannya Pak Kenzo. Gitu. Khotbah minggu lalu masih berasa ini. Nah, jadi saya harus berbeda. Nah, saya ingat sekali karena sebelum pergantian tahun Pak Gembala dengan saya ngobrol cukup lama, mungkin hampir 3 jam, sempat merumuskan pembicaraan dan muncullah tema ini Pak Gembala kirimkan ke saya. Dan saya dikasih tema kita bulan ini ya, jadi 1 bulan itu adalah apa? Aku dan seisi rumahku akan setia beribadah. Nah, saya sengaja memilih subtema, karena Pak Gembala ini kasih saya kebebasan ya, supaya khotbahnya tidak sama Pak Gembala. Jadi saya memilih subtema yang tentunya berkaitan dengan tema bulan ini. Apa yang kita baca ini, kalau saudara boleh mencatat. Ini suka nyatetin khotbah nggak sih jemaat? Oh, dalam hati. Oh, luar biasa ini. Luar biasa. Yang lain kan udah jawab, Pak Kenzo jawab, mencatat dalam hati, luar biasa. Saya nyatat di handphone aja suka lupa. Bener, harus catat di hati. Ini yang saya suka. Betul. Bangsa Israel hukum perintah dicatat di loh bahatu loh, iya kan? Salah waktu itu, memang harus catatnya di hati. Perjanjian lama harus kita amandemen Pak, begitu kan? Jadi harusnya bangsa Israel itu catat dalam hati, betul. Ya, semua punya handphone kan ya? Buka Alkitab juga pakai handphone kan? Ada yang bawa Alkitab cetakan? Nggak ada ya, di gereja lain dimarahin, biarin aja tempat ini. Udah modern Pak Gembala, nggak apa-apa. Tapi kita harus tahu caranya. Alkitab saudara itu bisa jadi berkat yang luar biasa. Kalau saudara buka Alkitab, itu setiap ayat saudara bisa kasih catatan. Ya kan? Nah, jadi kalau khotbah, Pak Gembala ataupun siapa di tempat ini, saudara catat di situ. Nanti pulang saudara renungkan lagi. Nah, itu akan jadi luar biasa. Kalau cuma dibaca nggak direnungin, saya aja suka lupa Bapak Ibu ya. Jadi harus dibaca lagi. Saudara yang terkasih, tahukah kita bahwa kisah bangsa Israel itu banyak memberikan pelajaran buat hidup kita? Saya ingat Pak Gembala menjelaskan kenapa Allah harus membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Di situ ada kalimat yang menarik kalau saya tidak salah ya Pak Gembala ya. Pak Gembala mengingatkan bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa perjanjian. Karena mereka adalah bangsa terpilih, punya perjanjian. Dari mana? Dari nenek moyangnya, yaitu Abraham. Allah sudah mengikat janji. Jadi, kenapa Tuhan mau membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Karena Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang setia terhadap janjinya. Karena mereka adalah bangsa pilihan, umat perjanjian Allah. Allah nggak berkenan kalau mereka itu ditindas di negeri asing. Oleh sebab itu bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari negeri Mesir. Nah, yang menariknya, Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir melewati padang gurun. Itu bukan untuk tinggal di padang gurun Bapak Ibu, tapi untuk ke Kanaan. Betul. Kita harus punya paradigma yang sama dulu nih. Bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari Mesir melewati padang gurun bukan untuk tinggal di padang gurun,
Tapi untuk masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan, tanah Kanaan itu. Hidup kita pun sama Bapak Ibu. Kita itu dalam perjalanan. Tuhan sudah membawa kita orang-orang yang percaya, dibebaskan Tuhan dari perbudakan dosa. Kita dibawa tinggal di dunia ini, bukan untuk selamanya tinggal di dunia ini. Ini harus kita ingat. Pandangan kita harus ke negeri perjanjian. Kapan ya nanti ini kalau masuk ke gerbang surga? Jadi hidup kita di dunia ini hanya sementara sifatnya. Sama seperti bangsa Israel. Dibawa Tuhan ke padang gurun. Karena Tuhan punya tujuan. Mengajarkan supaya mereka beribadah kepada Allah. Allah nenek moyang mereka. Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita bahwa kita tinggal di dunia ini. Sebenarnya kita berasal bukan dari dunia ini. Itu harus kita ingat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, kita adalah umat pilihan. Karena firman Tuhan mengingatkan kepada kita mendapatkan hak waris dari Abraham. Maka kalau kita memandang bahwa hidup ini sementara sifatnya, dan kita memandang bahwa hidup ini sama seperti ketika bangsa Israel dibawa Tuhan melewati padang gurun, maka kita akan melihat ayat yang kita baca ini sebagai sebuah pelajaran buat hidup kita. Bapak Ibu, sebenarnya apa sih maksud Tuhan membawa umatnya melewati padang gurun? Sebenarnya punya maksud. Kata firman Tuhan di Ulangan 8 ayat 2-5. Saudara nanti bisa baca, catat saja dulu. Firman Tuhan mengatakan, karena Tuhan mau merendahkan hati mereka dan menguji apa yang ada di hati mereka. Ini penting sekali. Tuhan mau membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, melewati padang gurun supaya mereka bisa beribadah kepada Allah. Dengan cara apa? Merendahkan mereka. Maksudnya apa merendahkan? Di situ akan kita lihat, kita akan temukan bahwa Tuhan membiarkan bangsa Israel itu lapar, kelaparan. Tapi Tuhan juga menyediakan makanan. Dikirim mana? Saya kalau pikir-pikir ya Bapak Ibu ya, hidup kita itu agak berbeda sama bangsa Israel. Adakah di sini yang bisa melihat orang mati tiba-tiba bangkit Bapak Ibu dengan mata kepala sendiri? Tidak ada kan? Tapi bangsa Israel melihat mujizat yang benar-benar nyata loh. Kita mau minta pimpinan Tuhan cuma dengan doa kan? Tapi tidak benar-benar real. Tapi bangsa Israel menurut saya sungguh luar biasa. Mereka dipimpin Tuhan dengan tiang awan dan tiang api. Mereka harus belok kemana, nggak perlu pakai Google Map Bapak Ibu. Kita pakai Google Map, sering-sering nyasar, betul ya? Saya sering dibawa itu Bapak Ibu ke tempat yang jalannya cuma satu mobil, nggak bisa balik. Kadang-kadang saya touring naik motor pun nyasar. Begini. Karena ngandelin Google Map, kalau sinyalnya hilang, udah bahaya. Bangsa Israel nggak perlu Google Map. Internetnya bebas pulsa, kuotanya tidak terbatas. Tinggal melihat aja, betul ya? Kalau siang awan kemana, mau berhenti, jalan-jalan. Luar biasa. Nggak usah mikirin cari makan. Nggak usah mikirin siang kepanasan Pak Kenzo. Ya. Nggak usah mikirin dolar naik Pak Isa. Ya. Naik turun fluktuasi, mau dolarnya naik kayak sekarang harga emas cetak sejarah. Mereka nggak mikirin. Mereka nggak perlu mikirin makan apa Bapak Ibu. Tapi Tuhan menyediakan apa yang mereka butuhkan. Luar biasa. Saya sungguh merenungkan, kenapa dibikin seperti itu? Makanya ketika Pak Gembala menyampaikan firman Tuhan itu, saya renungkan baik-baik. Rupanya, Tuhan sungguh-sungguh mau membuat bangsa Israel merendahkan diri mereka, supaya mereka tidak mengandalkan kekuatan, kehebatan mereka. Mereka nggak boleh ngandelin kekuatan mereka. Karena apa yang mereka makan, mereka berjalan kemana? Semuanya itu karena kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan buat seperti itu.
supaya bangsa Israel hidup mereka bergantung sama Tuhan. Ini yang harus kita ingat. Pelajaran yang luar biasa di padang gurun itu, karena bangsa Israel sedang dibuat Tuhan, hidup mereka tidak mengandalkan kehebatan mereka sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan saja. Nah, Bapak Ibu, apa hubungannya dengan kisah yang kita baca tadi? Kisahnya begini, Bapak Ibu. Apa yang kita baca? Sebenarnya bangsa Israel baru saja mengalami peristiwa yang luar biasa. Apa itu, Bapak Ibu? Mereka baru keluar dari Mesir. Ada 10 tulah. Luar biasa. Kejadian yang luar biasa. Setelah itu ada hal terakhir. Ketika Tuhan mau membebaskan mereka, bangsa Israel menemui jalan buntu. Dikejar pasukan. Di depan pun ada penghalang. Ada laut yang luar biasa. Tapi disitulah Tuhan memperlihatkan kehebatannya. Laut itu pun dibelah. Mereka bisa lewat. Apa yang terjadi? Sejak lewat dari laut itu, mereka dibawa Tuhan 3 hari lamanya di padang gurun, kata firman Tuhan. Tapi tidak menjumpai air. Bayangkan Bapak Ibu, kita sering pam ini mati. Kalau di Citra mungkin lancar ya. Bayangkan kalau kita hidup nggak ada air, Bapak Ibu. Kalau nggak mandi 1 minggu masih oke lah ya, bau-bau dikit nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau nggak minum bagaimana? Memangnya dulu bisa telepon order ke Alfamart galon Aqua begitu? Nggak bisa, di padang gurun siapa yang jualan air, Bapak Ibu? Mereka perlu minum. Bayangkan 3 hari nggak ada air untuk mandi, untuk masak, untuk minum. Air itu vital. Berbicara sesuatu yang vital, yang paling penting di dalam hidup, mereka nggak punya. Itu sebabnya mereka bersungut-sungut. Mereka menyampaikan keluh kesahnya. Untuk apa kita keluar dari negeri Mesir? Kalau dibawa ke padang gurun ini, sebenarnya Tuhan mau kita mati. Kira-kira begitu sungut-sungutnya. Mereka menjadi kecewa sama Tuhan. Baru saja mereka mengalami peristiwa yang luar biasa, mukjizat yang luar biasa. Baru 3 hari mereka berjalan, mereka mulai menggerutu sama Tuhan ketika ada pergumulan hidup menghadapi mereka. Jangan-jangan kita pun sama, Bapak Ibu. Seringkali hidup kita diberkati Tuhan luar biasa, lalu Tuhan izinkan ada persoalan menghampiri hidup kita. Kita menggerutu sama Tuhan, kita komplain sama Tuhan. Hati-hati, Bapak Ibu. Jangan sampai seperti itu. Situasi yang sama, bangsa Israel kecewa. Ketika 3 hari sudah haus, nggak ada air, mereka lalu menjumpai sebuah kota yang namanya Mara. Di situ ada air. Wah, luar biasa. Punya utang 10 juta. Wah, ada orang yang mau pinjemin. Itu kan kira-kira begitu, Bapak Ibu. Persoalannya, ada yang mau pinjemin. Ketika mau pinjemin, uangnya ndak ada. Kan begitu kira-kira. Problem ini loh. Ketika nggak ada air, menjumpai sebuah tempat, ada air, lalu mereka coba minum, ternyata pahit, nggak bisa diminum. Hidup kita pun sama seperti itu. Kadang-kadang kita dalam pergumulan yang luar biasa, lalu kita menjumpai sebuah titik, kayaknya ini solusi nih. Ternyata itu semu. Itu bukan sebuah solusi. Dunia selalu membuat kita kecewa. Dunia tidak pernah menawarkan sebuah jalan keluar dengan benar. Saudara harus ingat, Mara itu bicara sesuatu yang ditawarkan oleh dunia, oleh siapapun. Tetapi itu bukan jalan keluar yang sesungguhnya. Tuhan mau kita tuh memahami kuasanya. Sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Jadi ketika kita menjumpai pergumulan,
Jangan kita menggerutu seperti bangsa Israel. Karena Bapak Ibu ingat, menggerutu apa ya? Bergumam, komplain, bersungut-sungut. Itu kalau kita baca di 1 Korintus 10 ayat 10, merupakan satu dari 5 dosa yang paling dibenci Tuhan. Tuhan tuh nggak suka sama orang yang bersungut-sungut dari dulu Bapak Ibu. Dari zaman bangsa Israel. Kita kalau lagi jalan-jalan ke mall, bawa anak kita menggerutu terus minta mainan. Kan nggak enak rasanya, pening gitu kan. Kalau lagi bawa duit banyak sih nggak apa-apa kan. Ini tagihan listrik belum bayar, tagihan sekolah belum bayar. Bahkan pusing gitu kalau anak bersungut-sungut ya. Sama seperti itu Bapak Ibu. Kalau orang yang bersungut-sungut itu bikin pening kepala. Dosa yang paling gak disukai Tuhan salah satunya bersungut-sungut. Karena orang yang bersungut-sungut itu mencerminkan orang yang gak percaya. Bangsa Israel gak percaya sama Tuhan. Hati mereka tuh masih bebal sekali. Mereka sudah keluar dari tanah Mesir. Ternyata kata firman Tuhan, Mesir belum keluar dari hati mereka. Di hati mereka, di pikiran mereka masih mikirin Mesir. Wah, enakan di sana. Ada bawang pre begitu ya. Ada spaghetti, ada B2, ada babi panggang, kira-kira begitu yang dipikirin mereka itu. Daripada hidup di padang gurun, lagi-lagi makannya roti, lagi-lagi daging burung. Sampai kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, ada sesuatu yang luar biasa. Mereka mau daging, dikasih Tuhan luar biasa daging, sampai muntah-muntah. Bayangkan, sampai muntah-muntah. Tuhan tuh kalau ngasih kita tuh nggak tanggung-tanggung, supaya mengingatkan kepada kita, kamu itu jangan rakus. Iya kan? Nah Bapak Ibu, dalam hidup kita juga punya banyak kekecewaan. Ini karena direkam saya mau jalan kan nanti nggak bisa, ini nggak ada yang main ya kan, udah nggak apa-apa, nggak usah Pak Tony, tenang aja, saya di sini aja. Seperti yang dialami bangsa Israel, mereka kecewa sama Tuhan. Hidup kita pun sama. Mungkin kita kecewa dengan suami kita. Waktu pacaran ngejanjin, tenang nanti ayah belikan mobil. Ternyata nggak beli mobil. Mobilnya M13 Bapak Ibu. Tiap pagi naik M13 kan kira-kira begitu. Wah, lagi pacaran janjinya muluk-muluk, indah sekali. Sudah menikah, mulai ketahuan belang, ini suami kok mainnya ke lapo mulu begitu kan. Soalnya di DM ada lapo itu terkenal. Di depan itu kan lampu merah, belok kiri dikit. Kalau pagi itu rame sekali. Paginya dini hari Pak Gembala, jam 2, jam 3 itu masih rame. Mereka pada joget-joget, bukan joget, maksudnya oleng begitu kan. Saya kalau pergi touring Bapak Ibu, kadang kan subuh gitu, lewat itu, masih keleyang-keleyang begitu. Waktu sebelum menikah, membayangkan hal yang luar biasa. Punya suami yang ganteng, gagah, levelnya kayak Pak Kenzo gitu kan, tampilannya mentereng. Setelah menikah, mobilnya kapan? Lihat pameran, diajak ke dealer, nggak mau terus. Ya mobilnya tetaplah M13, kira-kira begitu. Kok janjimu palsu? Kan seringkali begitu. Makanya nih anak-anak muda ya, ingat ya, anak-anak yuk, jangan percaya omongan orang. Janji manis bisa semua orang juga, semanis kurma. Udah ditelan habis, bijinya sih pahit juga nanti Bapak. Seringkali kita kecewa sama suami kita. Mungkin suami pun kecewa sama istri. Bikin kopi kemanisan, ya disuruh kurangin jadi pahit begitu kan. Minta air panas, kok kopi adem begitu kan, dingin. Banyak komplain sama istri, kok kamu malas sekali. Wah, banyak hal dalam hidup ini. Orang tua kecewa sama anak, udah disekolahin tinggi-tinggi, jadi manajer. Wah, lupa sama orang tuanya. Tidak berbakti. Orang tua bisa aja kecewa sama anak. Anak kecewa sama orang tua. Papa, handphone saya udah jelek nih, teman-teman pakainya iPhone begitu kan, Pro Max. Komplain. Mas handphone saya 300.000 kan.
Buat mukul kucing aja, lari kucingnya, kira-kira begitu. Anak kecewa sama orang tua banyak. Hati-hati. Hidup kita sama seperti bangsa Israel. Kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita persoalan. Dan ketika kita bergumul minta jalan keluar, kita menjumpai kok ternyata belum juga selesai problem hidup kami. Kita bisa menemukan hal itu. Ini penting sekali ketika kita mau berangkat berjalan bersama Tuhan. Kadang-kadang kita menemui pergumulan hidup yang membuat kita tawar hati. Bukankah kita semua mengalami? Harusnya mungkin kita udah punya gereja 3 lantai kan begitu. Kita udah ibadah, tapi hal buruk terjadi di tengah-tengah kita. Kita harus mengalami semua itu. Apakah Tuhan nggak adil? Tuhan nggak sayang sama kita? Saya selalu merenungkan hal ini. Tapi percayalah, ketika saya merenungkan bagian ini, jangankan kita saja, bangsa Israel pun diizinkan Tuhan supaya kita tahu bukan uang andalan hidup kita, tapi sungguh-sungguh kita diajak sama Tuhan, bergantung sama Tuhan sepenuhnya. Itulah bicara kasih karunia. Bangsa Israel hidup karena kasih karunia Tuhan. Kita bisa hidup seperti sekarang itu karena kasih karunia Tuhan. Harusnya kita menerima hukuman, tapi Tuhan selamatkan kita. Itulah kasih karunia. Harusnya kita yang mati disalib, tapi Tuhan gantikan kita. Itulah Injil kasih karunia, Bapak Ibu. Kita nggak perlu mikirin, kita nggak perlu menyelamatkan hidup kita, karena nggak bisa. Hanya Tuhan saja yang mampu menyelamatkan hidup kita. Inilah kasih karunia. Sehingga ketika kita makan, kita berdoa, itu bukan karena engkau orang Kristen jadi engkau berdoa, no. Tapi ketika engkau memandang Kentucky, KFC gitu ya, memandang ayam bakar, engkau bukan berdoa, Tuhan terima kasih buat berkat ini, amin. Bukan. Tapi engkau ketika memandang ayam itu, engkau bisa bercucuran air mata. Bukan karena kamu mampu membeli ayam itu, no. Tapi engkau memandang bahwa Tuhan yang sudah memberkati hidup saya, melalui pekerjaan saya, melalui dagangan saya, melalui orang tua saya, sehingga saya bisa membayar sejumlah uang, dapat ayam, dan saya menikmati. Itulah kasih karunia dari Tuhan. Maka engkau akan memandang di dalam hidup ini, semuanya itu fokusnya pada kasih karunia Tuhan. Engkau punya pekerjaan, engkau akan sungguh-sungguh di pekerjaanmu, karena engkau tahu engkau punya pekerjaan itu karena kasih Tuhan. Engkau yang sekolah, engkau bisa sekolah, itu karena kasih Tuhan. Melalui orang tuamu bisa membayar uang sekolahmu, sehingga engkau akan sungguh-sungguh sekolah. Karena itu engkau memandang sebagai sebuah kasih karunia dari Tuhan. Kalau bisnis, apa yang kau lakukan? Dagangmu. Pak Ishak punya bisnis. Di antara kita punya usaha, berdagang. Ramai usahanya. Jualannya ramai. Cuannya meningkat. Itu bukan karena engkau hebat berdagang, no. Tapi karena Tuhan sayang sama kamu. Karena Tuhan setia sama janjinya. Ini penting Bapak Ibu. Kasih karunia Tuhan. Bangsa Israel dibuat supaya mereka merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan, sehingga mereka memandang hidup mereka harusnya bersyukur karena punya Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Yang pertama itu, supaya kita jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut, tetapi mengandalkan Tuhan. Orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan tidak akan menggerutu, tidak akan bersungut-sungut, tapi akan selalu menaikkan syukur. Akan selalu berani menghadapi pergumulan hidup, karena yakin mereka punya Tuhan. Ya, Bapak Ibu, itu ingat. Yang kedua, ketika persoalan datang, seakan-akan ada solusi, tiba di mana ternyata
Bukan juga sebuah solusi. Malah nggak bisa diminum. Kecewanya 2 kali, Bapak Ibu. Tapi ternyata Tuhan punya solusi. Kita bisa kecewa dengan banyak hal, dengan keluarga kita, dengan ekonomi kita, dengan pekerjaan kita, dengan pelayanan kita. Banyak hal bisa membuat kita kecewa. Tetapi Tuhan punya solusi. Masa lalu kita pahit, mungkin kita bukan orang yang baik-baik. Tuhan punya solusi. Tuhan menyuruh melemparkan kayu ke dalam air yang pahit. Seketika itu juga air yang pahit, kata Tuhan, menjadi manis. Bapak Ibu, kayu itu bicara apa? Bicara Kristus. Bicara salib Kristus. Ingat khotbah saya pertama kali di tempat ini. Memandang kepada salib Kristus. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita bahwa hidup kita tidak dijamin Tuhan akan baik-baik saja. Kemarin saya berkunjung ke sebuah toko. Saya ngobrol. Ternyata obrolannya jadi panjang, hampir 3 jam kami di tempat itu, saya dengan istri. Dia bercerita, kami sekeluarga sudah memutuskan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi kok ketika kami memutuskan sungguh-sungguh hidup ikut Tuhan, kok cobanya berat ya? Kok hidup kami makin gak baik-baik ya? Kira-kira begitu. Persoalannya besar, katanya begitu. Kami berusaha baik sama Tuhan, tapi yang kami alami sebaliknya. Begitu pula kan hidup kita. Kita tidak pernah berharap ada pergumulan, tapi yang kadang-kadang datang kan justru apa yang tidak pernah kita harapkan, itu datang. Bapak Ibu, situasi yang sama, kita harus ingat. Kadang-kadang kita bergumul sesuatu, persoalan datang di dalam hidup kita. Tapi kita harus selalu ingat, firman Tuhan mau bilang tentang kayu yang dilempar, karena kayu itu melambangkan Kristus. Bahwa di dalam hidup kita, kita harus menghadirkan Kristus. Ini hal yang penting. Ketika kita menghadirkan Kristus di dalam hidup kita, maka hidup kita di masa lalu yang pahit pun bisa menjadi manis, Bapak Ibu. Persoalan hidup yang kita hadapi akan diubahkan Tuhan kalau kita menghadirkan Kristus. Hal yang paling penting, karena banyak anak Tuhan, orang Kristen, tidak sungguh-sungguh menghadirkan Kristus di dalam hidup mereka. Kita harus menghadirkan Kristus di dalam usaha kita. Setiap kita berdagang, kita harus menghadirkan Kristus. Di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita, di dalam pelayanan kita, di dalam hubungan kita suami istri, di dalam keluarga kita, kita harus sungguh-sungguh menghadirkan Kristus. Kalau kita menghadirkan Kristus, maka akan ada hal yang luar biasa Tuhan tunjukkan buat hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kayu dilemparkan sebagai sebuah lambang Kristus, salib Kristus, bangsa Israel memperoleh jalan keluar, ada solusi. Maka kita harus memandang bahwa di dalam hidup kita harus melihat kepada salib Kristus. Hadirkan salib Kristus. Ada hal penting yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Orang yang hidup sungguh-sungguh beribadah, engkau dan seisi keluargamu, kalau sungguh-sungguh beribadah sama Tuhan, maka engkau akan mengingat yang pertama, hiduplah dalam kasih karunia. Orang yang hidup dalam kasih karunia, dia nggak akan bersungut-sungut ketika ada pergumulan hidup datang, karena dia tahu ada Tuhan bersama mereka. Kasih karunia. Lalu yang kedua, Tuhan ingin mengajarkan, hadirkan Kristus di dalam setiap hidup kita, setiap aspek hidup kita.
orang yang setia beribadah akan kelihatan dari dua hal penting ini. Hidup dalam kasih karuniakah? Yang kedua, apakah dia menghadirkan Kristus di tengah-tengah keluarganya, di dalam pekerjaannya? Yang pertama apa? Hidup dalam kasih karunia. Itu yang ingin diajarkan Tuhan melalui kisah bangsa Israel. Yang kedua, hadirkan Kristus ketika kayu itu dilemparkan. Melambangkan hadirnya Kristus di tengah pergumulan. Maka Bapak Ibu, ketika ada pergumulan hidup, jangan datang sama orang pintar. Jangan datang sama manusia. Karena engkau akan kecewa. Ketika engkau butuh uang, kamu datang sama saudara yang kaya, belum tentu dibantu Bapak Ibu. Oh, belum tentu. Diomongin iya, salah sendiri sih. Ya kan? Kadang-kadang seperti itu. Datang sama penggembala pun kadang-kadang membuat kita kecewa. Diajak ketemu, Pak Gembala sibuk. Padahal memang benar-benar sibuk. Mungkin doain jemaat yang sekarat. Bisa aja kita yang salah paham. Kita kecewa sama Pak Gembala. Karena kadang-kadang kita mengandalkan manusia. Mengandalkan kekuatan kita. No. Bangsa Israel dibuat Tuhan supaya mereka sungguh-sungguh bergantung sama Tuhan. Kau harus berdoa, ingat loh. Bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau diberkati Tuhan, kau bisa karena engkau pintar cari uang, no. Tapi sungguh-sungguh apa yang kau makan itu adalah berkat dari Tuhan. Saya selalu memandang simpel seperti itu Bapak Ibu. Makanya ketika saya dikasih berkat sama orang, saya nggak selalu langsung buka Bapak Ibu. Ketika saya pelayanan kemanapun, saya akan doakan. Saya bersyukur. Saya dikasih teri. Saya bawa-bawa keliling ke Bali Bapak Ibu makan. Saya berdoa. Memang teri itu saya bisa beli Bapak Ibu. Tapi saya memandang teri itu karena kasih karunia Tuhan. Jadi engkau harus memandang, ingat ya. Dalam setiap aspek hidupmu, kau harus lihat loh, ada campur tangan Tuhan. Jangan ngedumel terus, no, Tuhan gak suka. Saya mau jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang dewasa rohani, amin. Amin. Orang yang dewasa rohani itu, dia akan bertumbuh di dalam pengenalannya pada Tuhan, bertumbuh di dalam kasih karunia sama Tuhan. Orang yang hidup dalam kasih karunia akan melihat segala sesuatu, itu datangnya dari Tuhan, ada campur tangan Tuhan. Dan kau tidak akan mengandalkan kekuatanmu sendiri, tetapi sungguh-sungguh mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin. Dan ingat, ketika engkau menghadapi pergumulan, jangan cari manusia untuk menyelesaikannya. Datang sama Tuhan, hadirkan Kristus. Suami sama istri kalau ribut, datangnya sama Tuhan, hadirkan Kristus di tengah-tengah keluargamu. Ketika engkau nggak tahu besok mau beli beras, uangnya dari mana, hadirkan Kristus Bapak Ibu. Kalau kita bisa ngerubuhin gereja lama karena kita mau dibawa Tuhan mendapatkan gedung yang baru. Amin. Engkau harus melihat itu karena kasih karunia Tuhan. Jadi jangan loyo doanya. Engkau tahu kalau engkau bisa ngerubuhin gereja dan nanti akan dibangun sama Tuhan. Itu karena engkau mau duduk di tempat ini. Berdoa. Minta sama Tuhan itu. Jangan nanti udah dibangun, doanya yang harusnya setiap minggu, loyo. Ini hati-hati. Karena bangsa Israel begitu Pak Gembala. Ketika mereka sudah memenangi peperangan, mereka lupa sama Tuhan. Terakhir Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, setelah mereka dimarah, Tuhan memberikan ketetapan-ketetapannya. Itu maksudnya apa? Supaya bangsa Israel sungguh-sungguh setia beribadah. Ada ketetapan-ketetapan yang diberikan, ada janji-janji Tuhan. Setelah janji itu diberikan, Tuhan membawa mereka sampai pada Elim. Kalau sebelumnya mereka kekurangan air, firman Tuhan mencatat di tempat yang bernama Elim itu memancar 12 mata air yang melambangkan bahwa setiap suku nggak akan ngeributin kurang air. Bayangkan, Tuhan kalau memberkati nggak tanggung-tanggung Mbak Tony. 12 suku masing-masing nggak perlu rebutan.
Kita kadang-kadang mandi rebutan sama istri, sama anak, ya kan? Papa udah mau kerja. Loh, saya mau sekolah, Pak. Pentingan mana? Kan begitu. Mereka nggak mikirin. 12 mata air. Berkati. Diberkati Tuhan. Berapa lamakah bangsa Israel sebelum memasuki tanah Kanaan berjalan sama Tuhan di padang gurun? Anak sekolah minggu? Berapa? 40 tahun lamanya. Tahukah kalau kita membaca, Tuhan selalu bilang, 40 tahun lamanya di padang gurun. Engkau berjalan, sepatu Nike-mu, sepatu Adidasmu, enggak jadi rusak. Kira-kira begitu kan? Kasutmu enggak rusak. Itu sungguh-sungguh melambangkan kasih karunia Tuhan yang melindungi mereka. Tapi butuh 40 tahun merubah hati mereka supaya mereka sungguh-sungguh beribadah sama Tuhan. Sampai generasi yang lama nggak akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Generasi yang baru. Jadi hari ini kalau engkau terpanggil hatimu mau berubah sama Tuhan, engkau yang punya pergumulan hidup datang sama Tuhan. Jangan butuh waktu lama-lama. Datang sama Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang mampu memulihkan hidup. Amin. Hidup dalam kasih karunia. Hadirkan Kristus. Ingat selalu dua hal itu Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.